海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Minggu ini manga One Piece chapter 1054 sudah rilis dan banyak sekali kejutan yang akan terjadi pada chapter kita kali ini. Di antaranya akan terungkapnya nama dan jenis dari buah iblis milik Admiral Green Bull alias Aramaki, serta wujud mengerikan dari buah iblisnya tersebut. Kemudian berita yang lebih menggilakannya lagi adalah munculnya Akagami no Shanks dan seluruh kru bajak lautnya di laut dekat Wano Kuni. Kira-kira apakah tujuan dari Bang JK ini dengan membawa seluruh krunya yang mengerikan itu datang ke Wano Kuni? Chapter 1054 kita kali ini berjudul Kaisar Api. Ya, seperti yang sudah diinformasikan pada bocoran sebelumnya, bahwa judul di chapter ini akan berhubungan langsung dengan Babang Sabo. Kemudian, chapter 1054 ini akan mendapatkan sampul Scholar Spirit yang berisikan keempat kaisar laut yang baru. Mereka adalah Luffy, Blackbird, Shanks, dan Lord Buggy. Halaman pertama dimulai dengan Ibu Kota Bunga. Kinemon dan anggota Akazaya lainnya melihat bahwa seseorang sedang mendekati ibu kota. Kinemon mengatakan bahwa Luffy dan teman-temannya tidak akan tahu tentang ini. Jadi mereka kemudian pergi untuk menghadapi penyusup itu. Admiral Green Bull pun diperlihatkan. Dia terus berjalan menuju ibu kota bunga. Sambil berjalan dia memikirkan sesuatu. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu sungguh sulit untuk didapatkan. Tiba-tiba, Raizo, Shinobu, Inuarashi, Denziro, Nekomamushi, dan Kawamatsu muncul di depan Admiral Green Bull untuk menghentikannya. Green Bull lantas menyuruh para samurai untuk tidak menghalangi jalannya. Raizo mengatakan bahwa pria itu adalah seseorang dari Angkatan Laut. Dan Denjiro juga berkata bahwa dia adalah salah satu musuh Luffy dari dunia luar. Sambil menggunakan kekuatannya, Admiral Green Bull berbicara kepada para Akazaya Nine. Hei, berapa banyak yang kalian tahu tentang dunia luar? Tenryubito adalah dewa di dunia ini. Negara seperti kalian yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak akan dianggap. Maaf, tapi begitulah cara dunia ini bekerja. Green Bull lalu meletakkan tangannya di tanah dan mulai menumbuhkan semua jenis tanaman untuk menyerang mereka semua. Dia mengeluarkan teknik Kiniku Morimori atau hutan kebencian terlarang. Green Bull berkata, "Aku adalah pengguna buah Logia Morimori Nomi, seorang manusia hutan, bapak dari segala kehidupan seperti laut." Green Bull lalu melanjutkan bacotnya, "Aku akan memberimu pelajaran tentang kemanusiaan. Kita perlu menciptakan makhluk yang lebih rendah untuk hidup. Setiap orang dapat bertahan hidup dengan memandang rendah negara-negara non-afiliasi. Diskriminasi adalah yang memberi kita stabilitas." Dalam sebuah halaman ganda yang luar biasa, kita melihat Admiral Green Bull telah berubah menjadi sebuah pohon raksasa dan menyerang Akazaya Nine menggunakan cabang dan akar dengan segala ukuran. Para Akazaya menahan serangan tersebut, sementara itu Green Bull melanjutkan pidatonya. Tak terhitung orang yang bisa mati di negara ini dan tidak ada hukum yang akan dilanggar. Hentikan aku jika kalian bisa. Jika perlu, aku akan membunuh ribuan orang untuk menangkap Luffy, si topi jerami. Tiba-tiba Yamato muncul dari belakang dan langsung memukul kepala Admiral Green Bull dengan kanabonya. Serangan Yamato tersebut memberikan kerusakan yang cukup fatal di tubuh Green Bull. Dia juga berkata bahwa Yamato memiliki haki yang sangat kuat. Yamato lalu berkata, "Semua yang kau katakan tidak dapat dimaafkan. Wano Kuni telah menderita selama 20 tahun dan sekarang negara ini akhirnya telah bebas. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu perayaan mereka." Yamato kemudian mengatakan bahwa dia adalah putra dari Kaido. Sontak Green Bull pun kaget ketika mengetahui bahwa Kaido memiliki seorang anak. Dari kejauhan, Momonosuke tiba di TKP dalam bentuk naga Bir Brand miliknya. Green Bull kembali kaget setelah melihat seonggok naga pink tiba-tiba datang.
Momo kemudian menggunakan Bola Bird, namun dia tidak bisa meniru serangan milik Kaido itu. Melihat serangannya yang gagal, Momonosuke berlari ke arah Green Bull dan menggigit tubuhnya, lalu membawanya menjauh dari ibu kota bunga. Halaman kemudian berpindah ke laut dekat Wano Kuni. Kita bisa melihat kapal bajak laut rambut merah ada di sana. Bagian dari kru memberitahu Shanks bahwa mereka ingin melihat Luffy, karena dia telah menjadi seorang bajak laut yang hebat. Shanks ingat terakhir kali dia berada di Laut Wano Kuni saat mereka berpisah dengan Oden hari itu. Dia juga berpikir bahwa Momonosuke dan Hiyori pasti sudah dewasa sekarang. Lucky Rocks berkata, "Bos, ayo kita temui Luffy." Bong Pans juga berkata, "Luffy benar-benar luar biasa." Ada Yasop di sana. Dia pun berkata, "Tunggu sebentar, sepertinya aku belum siap secara mental untuk bertemu dengan Usopp." Lalu ada Lime Juice. Apa ini? Anak laki-laki itu juga ada di sana. Bukankah dia bertarung melawan kita belum lama ini? Sepertinya orang yang dimaksud oleh Lime Juice itu tak lain adalah Eustace Kid. Shanks melihat poster buronan Luffy. Sebuah flashback singkat pun dimulai. Kapal bajak laut rambut merah mengejar satu kapal perang milik angkatan laut. Ben Beckman memberitahu Shanks bahwa ada anggota CP9 di kapal tersebut. Tetapi Shanks tidak peduli dan memerintahkan untuk tetap menyerang. Di sana ada Wushu muda. Dia bertanya kepada kelompok Shanks apa yang mereka inginkan, karena tidak ada harta di kapal perang ini. Wushu mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu buah iblis lemah. Lalu kita bisa melihat sebuah peti dengan buah Gomu Gomu no Mi di dalamnya. Flashback berlanjut dengan Shanks yang mengingat beberapa adegan dengan Luffy saat di desa Fossa dan momen di mana Shanks mengorbankan lengannya untuk menyelamatkan Luffy. Kembali ke masa sekarang, kita melihat Shanks meraih lengannya yang buntung. Beberapa anggota kru baru terkejut mengetahui bahwa bos mereka mengenal sosok Luffy. Lalu Buntung no Shanks berbicara dengan krunya. "Aku tidak berniat bertemu dengan Luffy. Bisakah kalian mengingatkanku tentang apa yang terjadi di wilayah kita sekarang?" Howling Gap berkata, "Oh ya, apa yang kau maksud pria bernama Barto itu? Sepertinya dia adalah salah satu bawahan Luffy. Dia membakar bendera kita dan mengubahnya menjadi bendera milik Luffy." Shanks kemudian berkata, "Ya, kita harus pergi untuk menyelesaikannya. Atau apa yang akan terjadi dengan reputasiku ini?" Shanks kemudian duduk di meja di sebelah Ben Beckman dan menyajikan secangkir tua untuk dirinya sendiri. Shanks berkata, "Hey Beck, kurasa sudah waktunya untuk bergabung dalam pertarungan untuk memperebutkan One Piece." Halaman berpindah ke markas besar angkatan laut di dunia baru. Sebuah pertemuan sedang berlangsung. Di sana ada Akainu, Kizaru, dan seseorang angkatan laut tidak dikenal. Seorang angkatan laut yang tidak dikenal itu memberitahu Akainu bahwa mereka tidak dapat membiarkan tentara revolusioner terus melakukan hal sesuka mereka. Akainu mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tahu, tetapi mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk mengatasinya. Angkatan laut tidak dikenal itu berkata, orang yang disebut Sabo, sang kaisar api, sekarang menjadi pahlawan di seluruh dunia. Nefertari Cobra adalah satu-satunya anggota dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Dia ikut berpartisipasi di Reverie. Pembunuhan orang ini adalah pencapaian penting bagi tentara revolusioner. Dia juga menjelaskan tentang apa yang terjadi saat pertemuan Reverie lalu. Beberapa jam sebelum pembunuhan, di daerah pemukiman Tenryubito, di tanah para dewa, lambang bangsawan dunia, kuku naga langit telah dihancurkan. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Tentara angkatan laut yang dipimpin oleh Admiral Green Bull dan Admiral Fujitora menghadiri panggilan para bangsawan. Tapi pada akhirnya tentara revolusioner mampu membebaskan Bartolomeo Kuma, mantan anggota tentara revolusioner yang menjadi budak dari Tenryubito. Dan mereka semua berhasil lolos. Bisa jadi para admiral tidak bisa bertarung dengan baik di tanah para dewa. Akainu pun menjawab, "Kau tidak perlu membuat alasan atas nama mereka.
Bagaimana dengan hilangnya Putri Vivi yang terjadi bersamaan dengan pembunuhan King Cobra? Di sini kita bisa melihat wajah dari angkatan laut tak dikenal itu. Dia adalah seorang pria dengan rambut putih dan berkacamata hitam. Dia adalah Kuroma alias Kuda Hitam, Kepala Unit Investigasi Kriminal Angkatan Laut. Nama aslinya adalah Tensei. Kuroma mengatakan bahwa dia masih menyelidiki hilangnya Putri Vivi, dan ini kemungkinan ada hubungannya dengan insiden itu. Kizaru berkata, apakah insiden tentang percobaan pembunuhan Saint Carlos telah diselesaikan? Kuroma mengatakan bahwa ada pengadilan di tanah para dewa, di mana kesatria dewa ikut campur tangan dan akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Kuroma lanjut mengatakan bahwa rumor mengatakan jika Sabo adalah orang yang mungkin menarik tali di balik semua insiden ini. Dia merevolusi 8 bangsa dan bertujuan untuk kembalinya para pemimpin dunia, memercikan api pemberontakan di seluruh dunia. Mereka mulai memperlakukan orang itu seperti Tuhan. Di sebuah halaman ganda terakhir, kita melihat suatu negara di mana ada gambar raksasa Sabo di sebuah bangunan. Ada seorang pria dengan megafon di atas panggung, sementara orang-orang bersorak, "Sabo, sang kaisar api." Nah, Kuroma ini menjelaskan bahwa popularitas dari Sabo ini telah melampaui pengaruh dari panglima tertinggi tentara revolusioner, yaitu Monkey the Dragon. Kizaru pun menjelaskan bahwa tepatnya pada saat ini adik laki-lakinya, Luffy si topi jerami, telah menjadi salah satu Yonko dunia baru. Lalu, pria dari tentara revolusioner dengan megafon mulai berbicara kepada orang-orang. Sistem lama telah dihancurkan di sisi bajak laut oleh adik dari Kaisar Api. Saat ini, era ini sedang berubah. Di halaman terakhir, Akainu sedang melihat laut dari kantornya. Dia pun berkata, "Sepertinya aku sudah menjadi laksamana armada saat ini. Tapi apapun yang akan terjadi, aku akan menghabisi mereka semua." Nah, cukup sekian dulu entrit-entritan untuk isi chapter 1054 kita kali ini. Untuk minggu depan, One Piece tidak libur dan akan rilis seperti biasa. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.